Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hukum semua, kembali lagi bersama saya Sri Mulyati dari semester 4 STIH Habaring Burung Sampit. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Nice. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Pengertian Al-Quran menurut bahasa atau etimologi. Al-Quran merupakan isim masdar dari kata kerja qara yang bermakna talah yang berarti membaca, atau bisa juga bermakna jama' yang berarti mengumpulkan atau mengoleksi. Makna Al-Quran sinonim dengan qiraah, yang keduanya berasal dari kata qara. Dari segi makna, lafaz Al-Quran bermakna bacaan. Dan pengertian Al-Quran selanjutnya menurut syariat atau terminologi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Dari definisi tadi dapat didefinisikan unsur-unsur pokok yang menjelaskan hakikat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang berbentuk lafaz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ini berarti bahwa wahyu Allah yang turun kepada nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad berarti tidak disebut dengan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berbahasa Arab, yang artinya bahwa Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa lain itu tidak disebut dengan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran mengandung mukjizat dalam setiap ayat atau surahnya. Yang kelima, Al-Quran tertulis dalam mushaf. Yang keenam, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Yang ketujuh, ayat-ayat Al-Quran dinukil secara mutawatir. Dan yang terakhir, yang ke-8, Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Materi selanjutnya yaitu ibarat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Semua ayat Al-Quran dari segi lafaz dan maknanya adalah qat'iyah huruf atau qat'iyah subut. Artinya semua lafaz dan maknanya berasal dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya. Sedangkan dalam hukumnya sebagai ayat Al-Quran qat'iyah al-dalalah, yang artinya ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi, dan sebagiannya lagi Zahnia al-dalalah artinya mengandung dan menampung berbagai penafsiran. Al-Quran bukanlah kitab undang-undang yang menggunakan ibarat tertentu dalam menjelaskan hukumnya. Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dan materi berikutnya yaitu hukum-hukum yang dikandung Al-Quran. Ada 3 hukum yang dikandung Al-Quran. Yang pertama, hukum-hukum iktikadiyah. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah. Yang ketiga, hukum amaliyah. Dan selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Menurut Ahmad Hasan, Al-Quran bukanlah suatu undang-undang dalam pengertian modern ataupun sebagai kumpulan etika. Tujuan utama Al-Quran meletakkan suatu way of life, hubungan manusia dengan manusia, dan dengan hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan, perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukum bagi pencurian, pelacur, dan pembunuh, semua dimaksud untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan khusus itu, Al-Quran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak. Oleh karena itu, tidak benar kalau N.G. Clausen mengatakan bahwa tujuan utama Al-Quran bukanlah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi hubungan manusia dengan penciptanya.
Namun perlu juga diketahui bahwa posisi Al-Quran sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah diartikan bahwa Al-Quran menangani setiap persoalan secara pelik dan terperinci. Al-Quran sebagaimana diketahui pada dasarnya bukanlah kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.